Malam itu, hujan turun tipis di Jakarta. Jalanan terlihat licin, lampu-lampu kota memantulkan cahaya kuning pucat di genangan air. Udara dingin menusuk dan angin malam membawa aroma tanah basah bercampur bau knalpot. Rudy, seorang karyawan yang baru saja lembur, berdiri di pinggir jalan. Jam tangannya menunjukkan jam 11 lewat 48 menit malam. Terminal bus sudah tutup. Ojek online tak ada yang menerima order. Ia mulai gelisah. Saat itu, sebuah taksi tua melintas pelan. Catnya berwarna kuning kusam, sebagian terkelupas, dan logonya sudah hampir pudar. Lampu depannya redup, membuat mobil itu tampak seperti muncul dari kegelapan. Sopirnya, seorang pria tua berwajah pucat dengan mata cekung, membuka kaca jendela. "Mau kemana, Mas?" Suaranya serak dan berat. Rudy ragu sejenak, tapi dinginnya malam memaksanya cepat mengambil keputusan. "Ke Cempaka Putih, Pak." "Naik aja. Saya lewat sana," jawab sopir itu singkat sambil tersenyum tipis. Begitu Rudy masuk, pintu taksi tertutup rapat dengan bunyi klik yang terdengar aneh. Aroma pengap bercampur bau besi memenuhi kabin. Kursinya dingin, seperti baru saja terkena hujan. Padahal jendela tertutup rapat. Di kokas payon, Rudy melihat wajah sopir itu tidak memandang ke depan, melainkan sesekali meliriknya dengan sudut mata. Mobil melaju, tapi anehnya, jalan yang dilalui semakin sepi. Lampu jalan berkurang, toko-toko tutup, dan tak ada kendaraan lain. Hanya suara ban menggilas aspal basah yang terdengar. Rudy mulai merasa tidak nyaman. "Pak, ini bukan jalannya kan?" tanya Rudy pelan. "Tenang saja, jalan pintas," jawab sopir tanpa ekspresi. Di luar jendela, pepohonan besar mulai muncul. Di pinggir jalan, kabut tipis merayap di tanah. Jalan itu sama sekali tidak ia kenal, padahal ia lahir dan besar di Jakarta. Suasana di dalam taksi semakin aneh. Suhu udara turun drastis. Napas Rudy mulai terlihat seperti asap. Tiba-tiba, dari kaca belakang, Rudy melihat banggen-banggen hitam berlari mengikuti mobil. Gerakan mereka tidak seperti manusia sendi-sendi. Tubuhnya patah, namun tetap bergerak cepat. Rudy tertegun. "Tubuhnya kaku, Pak." "Berhenti. Saya mau turun." Suaranya mulai panik. Sopir itu perlahan tersenyum. Kali ini lebih lebar, menampakkan gigi jinia yang runcing tak wajar. "Kita hampir sampai. Tuan besar sudah menunggu," ucapnya pelan. Rudy mulai memukul-mukul pintu, tapi tak ada yang terbuka. Sabuk pengamannya seperti terkunci otomatis. Di luar, bayangan-bayangan itu semakin dekat, dan matanya terlihat menyala merah. Mobil masuk ke sebuah jalan yang diapit pohon beringin raksasa. Udara di dalam mobil berubah pengap, dan bau amis darah mulai menusuk hidung. Di kejauhan, terlihat cahaya merah seperti dari api unggun besar. Siluet manusia berdiri melingkar, menatap ke arah taksi yang mendekat. Rudy berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya seperti tertelan malam. Sopir itu menunduk sedikit, berbisik, "Kau beruntung, Mas. Banyak yang mau ada di posisimu." Tumble Tarakia membuat perjanjianku bertahan 100 tahun lagi. Saat itu, pandangan Rudy mengabur. Suara detak jantungnya terdengar makin keras. Lalu gelap. Taksi itu terus melaju ke dalam kabut dan tidak pernah kembali ke jalan kota. Rudy membuka matanya perlahan. Pandangannya buram dan kepalanya terasa berat, seperti baru saja dipukul benda keras. Begitu penglihatannya mulai jelas, ia tersentak. Ia berada di sebuah lapangan tanah yang dikelilingi pepohonan besar. Kabut putih pekat menyelimuti seluruh area, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Di tengah lapangan, terdapat api unggun besar yang menyala dengan warna merah darah.
bukan oranye seperti biasanya. Api itu mengeluarkan suara mendesis, dan bau menyengat seperti daging terbakar memenuhi udara. Di sekitar api unggun, belasan orang berdiri melingkar. Wajah mereka pucat, matanya hitam sepenuhnya, tanpa bola mata, dan kulitnya terlihat seperti mulai membusuk. Tubuh mereka kaku, tapi lehernya bergerak mengikuti setiap gerakan Rudy. "Ah, apa ini?" Suara Rudy bergetar. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari balik kabut. Sang sopir taksi muncul. Kali ini tidak lagi mengenakan jaket kusamnya. Ia mengenakan jubah hitam panjang yang disulam dengan benang emas, membentuk simbol-simbol aneh. Di tangannya ada sebuah tongkat kayu dengan ujung tengkorak kecil. Sopir itu melangkah mendekat. "Kau sudah tiba di tempat yang tepat. Mereka sudah menunggu tumbal baru," katanya. Suaranya terdengar bergema, seperti berasal dari dalam sumur. Rudy mencoba berdiri, tapi ia sadar kakinya terikat tali anyaman kasar yang menancap ke tanah seperti akar hidup. Tali itu bergerak sendiri, merayap di kulitnya. Semakin kencang menahan. Dari dalam lingkaran orang-orang itu, kabut mulai menggumpal menjadi sosok besar. Tingginya hampir 3 meter, tubuhnya hitam, berlapis sisik seperti batu basah, dan matanya merah membara. Mulutnya penuh gigi panjang yang meneteskan cairan hitam ke tanah. Bau amis yang lebih tajam menyebar. Makhluk itu bersuara rendah, namun membuat dada Rudy bergetar. 1 nyawa untuk 100 hari kemakmuran. Sopir taksi itu tertunduk hormat, lalu menoleh ke arah Rudy. "Jangan khawatir, sakitnya sebentar. Setelah itu kau akan jadi bagian dari kami." Orang-orang melingkar mulai mendekat, melantunkan mantra yang terdengar seperti bahasa kuno. Suara mereka pelan, tapi setiap kata membuat udara semakin dingin. Api unggun berkobar lebih besar. Sinarnya memantulkan bayangan mengerikan di wajah-wajah mereka. Rudy berteriak histeris, mencoba meronta, namun tali yang mengikatnya malah mengeluarkan duri-duri tajam yang menusuk kulitnya, membuat darah mengalir dan jatuh ke tanah. Anehnya, tanah itu menyerap darahnya seperti pasir haus air. Makhluk besar itu maju. Cakarnya menyentuh tanah dan meninggalkan bekas terbakar. Ia menunduk, mendekatkan wajahnya ke Rudy. Nafasnya panas dan bau busuknya membuat Rudy hampir muntah. Sopir taksi mulai membacakan mantra dari sebuah buku lusuh. Setiap kalimat yang ia ucapkan membuat tubuh Rudy semakin lemas. Seakan darahnya perlahan ditarik keluar. Di kejauhan, suara jeritan samar terdengar dari dalam pepohonan. Seperti banyak orang yang pernah ada di posisi Rudy, biar darahnya jatuh, biar perjanjian diperbarui. Bisik sopir itu. Tepat saat makhluk itu membuka mulutnya untuk menggigit, tiba-tiba suara klakson taksi terdengar di kejauhan. Semua yang ada di lingkaran itu menoleh. Makhluk besar itu menggeram marah, sementara sopir terlihat panik. Kabut di sekitar mulai berputar kencang, seperti badai yang datang tiba-tiba. Rudy tidak mengerti apa yang terjadi, tapi ia merasakan ikatan di kakinya mulai longgar. Hatinya berdetak cepat. Malam itu, ia tahu hanya ada 2 pilihan. Kabur sekarang, atau menjadi bagian dari ritual mengerikan itu selamanya. Rudy tak berpikir panjang. Begitu ikatan di kakinya melonggar, ia meronta sekuat tenaga, hingga tali itu terlepas sepenuhnya. Ujungnya terjatuh ke tanah, lalu bergerak sendiri seperti ular, mencoba menangkapnya kembali. Rudy menendangnya, lalu bangkit dengan napas terengah-engah. Orang-orang yang tadi berdiri melingkar mulai berteriak histeris. Suara mereka tidak seperti manusia, melainkan seperti suara pecahan kaca yang digesek. Wajah mereka mulai berubah, kulitnya retok-retok, matanya semakin membesar, dan mulutnya robek hingga ke telinga. "Tangkap dia!" teriak sopir taksi itu. Suaranya menggema dan membuat telinga Rudy berdenging.
Rudi berlari menerobos kabut. Tanah becek membuat langkahnya berat, tapi adrenalin memaksanya terus bergerak. Di belakang, ia mendengar suara langkah kaki berlari bersamaan. Tapi bukan hanya langkah manusia, ada juga bunyi seretan seperti cakar yang menggores tanah, dan napas berat yang terdengar semakin dekat. Kabut menutupi pandangan, tapi Rudi bisa melihat cahaya redup seperti lampu jalan di kejauhan. Itu mungkin jalan keluar, pikirnya. Ia terus memaksa kakinya berlari meski dadanya nyeri. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melompat dari samping, mendarat di depannya. Itu adalah makhluk tinggi 3 meter tadi. Dari dekat, Rudi melihat kulitnya seperti batu basah penuh lumut. Matanya merah menyala, dan giginya meneteskan cairan hitam yang berasap saat menyentuh tanah. Makhluk itu mengeluarkan raungan yang membuat tanah bergetar. Rudi membalik arah, mencoba mencari celah lain, tapi orang-orang yang berubah menjadi sosok mengerikan kini mulai muncul dari berbagai arah, menutup jalan keluar. Rudi panik, napasnya semakin berat. Keringat dingin bercampur air, hujan di wajahnya. Tiba-tiba, dari tengah kabut, ia melihat bayangan taksi mobil yang tadi membawanya ke tempat ini. Lampu depannya redup, tapi klaksonnya kembali berbunyi panjang, sama seperti yang ia dengar sebelum ikatannya lepas. Pintu belakang taksi itu terbuka sendiri, seperti mengundangnya masuk. Tanpa pikir panjang, Rudi berlari sekuat tenaga menuju mobil itu. Suara makhluk besar dan para pemuja semakin dekat. Langkah mereka terdengar seperti hujan batu di tanah. Saat Rudi hampir mencapai pintu, tangan panjang dan kurus mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah kabut. Tangannya dingin seperti es, kukunya panjang dan tajam. Rudi menendang berkali-kali sampai genggaman itu terlepas, lalu melompat masuk ke dalam taksi. Begitu ia menutup pintu, taksi itu langsung melaju kencang menembus kabut. Rudi terjatuh di kursi, mencoba mengatur napas. Dengan gemetar, ia menoleh ke kursi depan, tapi sopirnya bukan pria tua tadi. Yang mengemudi adalah seorang wanita muda dengan rambut panjang basah, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Suaranya datar saat berkata, "Kau belum selamat, mereka akan mencari sampai dapat." Rudi terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Di kaka spion, ia bisa melihat kabut tebal masih mengikuti di belakang, dan di dalamnya mata-mata merah menyala muncul satu persatu, mengintai dari kejauhan. Taksi itu terus melaju di jalanan gelap tanpa ujung, dan Rudi mulai merasa mungkin ia tidak benar-benar kembali ke dunia yang ia kenal. Taksi itu terus melaju di jalan gelap yang terasa tidak berujung. Lampu depannya redup, hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Sementara di luar, kabut putih seperti tembok bergerak mengikuti. Rudi duduk terpaku di kursi belakang, dadanya naik turun cepat. Matanya tak lepas memandangi punggung sang sopir wanita. Wanita itu tidak pernah menoleh. Rambutnya panjang dan basah, meneteskan air ke bahunya, seperti ia baru saja keluar dari sungai. Suara mesinnya tidak normal, bukan bunyi mesin biasa, melainkan seperti dengungan rendah bercampur bisikan yang tidak jelas sumbernya. "Kau tahu kemana kita pergi?" tanya wanita itu tanpa menatap. Rudi menelan ludah. Ke rumah saya, kan?" Suaranya gemetar. Wanita itu tersenyum tipis, tapi dari pantulan kaca spion, senyumnya terlihat aneh, terlalu lebar sampai hampir menyentuh pipi. "Kau akan singgah dulu. Semua yang pernah diambil selalu singgah di tempat itu." Jalan mulai berubah. Aspal hitam yang basah kini berganti dengan batu-batu licin. Di kanan kirinya berdiri pepohonan tinggi tanpa daun, cabangnya seperti tangan yang hendak meraih. Udara menjadi semakin dingin. Napas Rudi membentuk uap putih. Bau amis yang samar mulai menyusup masuk ke dalam mobil. Di kejauhan,
Sebuah bangunan muncul di tengah kabut rumah besar tua dengan cat mengelupas. Jendelanya pecah dan pintunya terbuka lebar. Di depan rumah itu ada puluhan orang berdiri diam. Mereka menatap taksi itu datang. Tubuhnya kurus kering, matanya kosong seperti mayat yang berdiri. Taksi berhenti perlahan. Wanita itu menoleh ke belakang untuk pertama kalinya. Wajahnya kini jelas terlihat kulitnya pucat kebiruan. Bibirnya membiru dan dari sudut matanya mengalir air seperti orang tenggelam. Kau keluar, mereka sudah menunggumu, bisiknya. Rudy menggeleng cepat. Tidak, aku mau pulang. Wanita itu tersenyum. Lebih tangan kirinya yang pucat tiba-tiba memanjang seperti terbuat dari air, melilit lengan Rudy. Sentuhannya sedingin es, menusuk sampai ke tulang. Ia menarik Rudy keluar dari mobil tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Begitu Rudy menginjak tanah, semua orang di depan rumah bergerak serentak. Mereka mendekat tanpa suara, membentuk lingkaran. Wajah mereka kosong, tapi mulutnya bergerak-gerak seperti sedang berbisik. Meski tak ada suara keluar, pintu rumah itu berderit dan dari dalamnya keluar sopir taksi pria tua yang tadi membawa Rudy. Tapi kini ia mengenakan pakaian hitam lengkap dan di tangannya ada lentera dengan nyala api biru. Selamat datang di persinggahan terakhir, Rudy. Disinilah semua korban menunggu sampai dipanggil Tuan Besar, katanya dengan senyum puas. Rudy mundur, tapi lingkaran orang-orang itu menutup rapat, memaksanya bergerak ke arah pintu rumah. Dari dalam rumah terdengar suara tangisan, jeritan, dan sesuatu yang seperti suara kuku mencakar dinding. Saat melewati ambang pintu, Rudy melihat interiornya bukan seperti rumah biasa. Lorong panjang, penuh pintu, berada di hadapannya. Dari setiap pintu, sepasang mata mengintip mata pucat, mati, namun mengikuti setiap gerakannya. Bau busuk menusuk hidung, bercampur aroma darah kental. Wanita sopir itu berjalan di belakangnya, mendorongnya masuk ke lorong. Suaranya terdengar seperti bergema dari dalam air. Di sini, waktumu tidak berjalan. Kau hanya menunggu giliran. Tep, sebelum pintu di ujung lorong terbuka sendiri, Rudy menyadari di balik kabut, para pemuja dan makhluk besar itu masih mencarinya. Dan persinggahan ini hanyalah tempat menunggu sebelum ia dikorbankan sepenuhnya. Lorong semakin gelap dan pintu itu perlahan tertutup di belakangnya, mengunci tanpa suara. Lorong itu sunyi. Rudy berdiri mematung, dadanya naik turun cepat. Lampu gantung tua di atas kepalanya berayun pelan, mengeluarkan cahaya kekuningan yang redup. Di kiri dan kanan, deretan pintu kayu tua berjajar rapat, masing-masing diberi nomor yang diukir kasar. Udara di lorong itu begitu dingin, seolah ia sedang berdiri di dalam kulkas raksasa. Bau lembab dan amis semakin menusuk hidung. Dari beberapa pintu terdengar suara-suara samar tangisan, tawa pelan, bahkan suara seseorang memanggil namanya. Ruk Udii, kemari. Suara itu terdengar dari pintu nomor 7. Rudy menatap pintu itu dengan napas terengah. Tangannya bergetar saat memegang gagangnya. Begitu pintu terbuka, ia langsung terhisap ke dalam, seperti ditelan pusaran air. Pintu 7, jalan yang tak berujung. Ia mendapati dirinya berdiri di sebuah jalan kota. Tapi tidak seperti Jakarta yang ia kenal. Semua bangunan tampak terbengkalai, jendela pecah, dan lampu jalan berkedip lemah. Tak ada manusia di sana. Tapi di kejauhan, ia melihat sosak-sosak hitam melata di tembok, menatapnya dari jauh. Setiap kali ia melangkah, jalan di belakangnya hilang, seolah ia terperangkap dalam jalur satu arah. Udara menjadi berat, membuat napas sulit. Di ujung jalan,
Ia melihat tua taksi yang sama yang menjemputnya malam itu. Pintu belakangnya terbuka dan suara sopir pria tua terdengar. "Masuk, atau mereka akan memakanmu di sini." Tapi begitu ia hampir menyentuh pintu taksi itu, semuanya menggelap dan ia kembali ke lorong pintu 3, ruang makan tanpa sadar. Ia membuka pintu lain. Kali ini ia berada di sebuah ruang makan besar. Meja panjang dipenuhi piring-piring berisi daging merah yang masih meneteskan darah segar. Aroma amisnya membuat perutnya mual. Di ujung meja duduk puluhan orang dengan wajah pucat. Mereka mengunyah perlahan, menatap Rudy sambil terus memakan potongan daging itu. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut acak-acakan, tersenyum dan berkata pelan, "Ini daging kita sendiri." Saat Rudy melihat lebih dekat, ia sadar potongan daging itu memiliki bentuk yang menyerupai jari manusia. Tiba-tiba, semua orang di meja itu berdiri dan berlari ke arahnya. Mulut mereka terbuka lebar hingga rahang mereka retak. Ia menjerit dan menutup mata. Dan saat membukanya lagi, ia sudah kembali ke lorong pintu 12, kamar cermin Rudy mencoba menjauh. Tapi pintu nomor 12 terbuka sendiri. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya melangkah masuk. Di dalamnya, ruangan itu penuh cermin dari lantai hingga langit-langit. Awalnya, ia melihat pantulannya sendiri, tapi kemudian pantulan itu mulai berubah. Wajahnya memucat, matanya hitam, dan bibirnya membiru. Pantulan itu bergerak sendiri, mengangkat tangannya seperti hendak meraih Rudy keluar dari cermin. "Kau sudah mati di sini, tinggal menunggu tubuhmu menyerah," kata pantulannya. Tiba-tiba, seluruh cermin pecah bersamaan, dan dari pecahan itu keluar tenggen-tenggen pucat yang mencoba menariknya masuk. Rudy menendang dan berlari kembali ke lorong dengan napas tersengal. Di ujung lorong, ia melihat sopir wanita yang tadi membawanya ke persinggahan. Ia berdiri diam, menatap Rudy dengan tatapan kosong. "Setiap pintu adalah keping dari neraka yang menunggumu. Tidak ada yang keluar dari sini," ucapnya pelan, lalu menghilang menjadi kabut. Rudy tahu, jika ia terus berada di lorong ini, cepat atau lambat, ia akan membuka pintu yang membuatnya tidak kembali sama sekali. Tapi lorong itu terasa tidak berujung, dan di setiap langkahnya, pintu-pintu lain mulai bergetar, seakan memanggilnya masuk. Langkah Rudy semakin berat. Lorong itu seperti memanjang tanpa ujung, dan setiap pintu di kanan kirinya bergetar pelan, mengeluarkan suara ketak-ketak seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Ia mulai menyadari sesuatu setiap pintu yang ia buka selalu membawanya ke mimpi buruk berbeda. Namun di ujungnya, ia akan kembali lagi ke lorong ini. Seolah lorong ini adalah penjara, dan pintu-pintu itu hanyalah permainan sadis untuk melemahkan mentalnya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah pintu yang berbeda dari yang lain. Tidak ada nomor di permukaannya, hanya ukiran simbol aneh yang pernah ia lihat di jubah hitam sopir taksi pria tua itu. Simbol itu berdenyut pelan, seperti urat nadi, memancarkan cahaya merah samar. Udara di sekitar pintu itu terasa jauh lebih dingin. Dari celah bawahnya, keluar asap hitam pekat yang menimbulkan bau amis bercampur belerang. Dan dari dalamnya terdengar suara napas berat, seolah ada makhluk raksasa di balik sana. Rudy ragu, sebagian dirinya ingin menjauh, tapi ada dorongan aneh yang membuat kakinya melangkah mendekat. Begitu tangannya menyentuh gagang pintu, rasa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat jantungnya berdegup tak beraturan. Pintu itu terbuka perlahan, menimbulkan derit panjang. Di baliknya, ia melihat ruangan gelap yang luas begitu. Luas hingga langit-langitnya tak terlihat. Lantai dipenuhi genangan air hitam yang memantulkan cahaya merah dari sesuatu di tengah ruangan. Rudy melangkah masuk.
dan pintu di belakangnya langsung menutup keras. Suara gedebuk Nia bergema lama. Di tengah ruangan, ia melihat makhluk itu sosok tinggi, lebih dari 3 meter. Tubuhnya bersisik gelap seperti batu basah, dan matanya merah menyala. Kali ini, ia bisa melihat jelas wajah makhluk itu. Hidungnya hanya 2 lubang. Rahangnya panjang seperti serigala, dan dari mulutnya keluar asap hitam setiap kali ia berbicara. "Kau yang baru, tubuhmu masih hangat." Suara makhluk itu bergema, membuat lantai bergetar. Rudy mundur, tapi dari air hitam di lantai muncul tenggen-tenggen pucat yang langsung mencengkeram pergelangan kakinya. Tarikannya kuat, membuatnya hampir jatuh. "Kau akan jadi milikku, seperti semua sebelum-sebelummu," lanjut makhluk itu. Di belakangnya, dari kabut yang mengelilingi ruangan, muncul sosok-sosok yang ia kenali para korban sebelumnya. Wajah mereka kosong, kulit mereka pucat kebiruan, dan mata mereka hitam pekat. Mereka mendekat perlahan, membentuk lingkaran, menghalangi jalan keluar. Rudy putus asa. "Kenapa aku? Kenapa memilihku?" teriaknya. Makhluk itu tersenyum lebar, menampakkan gigi panjang yang basah oleh cairan hitam. "Karena kau mudah dibawa, dan setiap nyawa yang kuambil memberi 100 hari kekayaan untuk pengendara taksiku." Rudy akhirnya mengerti. Sopir taksi itu hanyalah alat. Makhluk inilah pemilik perjanjian pesugihan, dan semua yang dibawa taksi itu hanyalah persembahan untuknya. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat tangannya, dan air hitam di lantai mulai berputar seperti pusaran. Dari dalam pusaran muncul taksi tua. Itu, lampunya menyala redup, mesinnya meraung pelan. Sopir pria tua itu duduk di belakang kemudi, tersenyum ke arah Rudy. "Ayo mas, perjalananmu belum selesai," katanya dengan nada tenang tapi menusuk. Tangan-tangan dari air mulai menarik tubuh Rudy ke arah taksi itu. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, semakin dalam ia tenggelam ke air hitam. Makhluk besar itu menatapnya puas, dan suaranya terdengar semakin jauh. Tidak ada yang keluar dari pintu ini, kecuali tubuh tanpa nyawa. Rudy mulai mengabur. Lampu taksi itu adalah hal terakhir yang ia lihat sebelum semuanya gelap total. Rudy tersentak, bangun. Dadanya naik turun cepat. Napasnya berat seperti habis berlari jauh. Ia meraba sekeliling dan menyadari dirinya berada di kursi belakang sebuah taksi. Lampu kota Jakarta berkelebat di luar jendela. Suara hujan tipis terdengar. Di atap mobil, ia menoleh ke depan. Sopirnya, pria muda biasa, mengenakan jaket ojek online yang lusuh. Ia sedang mendengarkan radio dengan volume kecil. "Wah, mas, tidurnya nyenyak banget. Udah mau nyampe nih," katanya sambil tersenyum ramah. Rudy mengedip beberapa kali. Semua itu mimpi. Lorong pintu, makhluk besar, air hitam, semuanya terasa begitu nyata. Ia mencoba mengatur napas dan memaksa dirinya percaya bahwa semua yang terjadi hanyalah halusinasi karena kelelahan. Taksi berhenti di depan rumah kontrakannya. Lampu teras menyala dan suara jangkrik terdengar jelas. Rudy membayar ongkos, lalu mengucapkan terima kasih. "Sot Turin," sopir itu sempat berkata, "Hati-hati di jalan mas, apalagi kalau harus naik taksi malam-malam. Tidak semua taksi sama." Ucapan itu membuat Rudy merinding, tapi ia mencoba mengabaikannya. Di dalam rumah, Rudy langsung mandi, lalu rebah di kasur. Namun, ketika ia hendak memejamkan mata, ia mendengar bunyi ketukan pelan di luar jendela kamarnya 3 kali, lalu berhenti. Ia memberanikan diri mengintip, tapi tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Rudy pergi bekerja seperti biasa. Semua terlihat normal, lalu lintas ramai.
rekan kerja menyapanya. Namun, saat makan siang di kantin kantor, ia memperhatikan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan, ada wanita dengan rambut panjang basah, duduk sendirian, menatapnya tanpa berkedip. Bibirnya tersenyum tipis. Lalu ia mengangkat tangannya pelan, seolah melambai. Rudy langsung bangkit, meninggalkan makanannya, dan kembali ke meja kerja. Ia mencoba melupakan kejadian itu. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai muncul setiap hari. Terkadang, ia melihat bayangan taksi kuning tua terparkir di seberang jalan. Meski ia tahu taksi itu sudah tidak beroperasi di kota ini. Terkadang, saat berjalan pulang malam, ia mendengar suara klakson panjang di belakangnya dan ketika ia menoleh, tidak ada mobil sama sekali. Seminggu kemudian, Rudy pulang lembur lagi. Hujan turun dan jalanan sepi. Ia mencoba memesan ojek online, tapi sinyal ponselnya hilang. Dari Kayahan, lampu kuning redup mendekat. Sebuah taksi tua berwarna kuning kusam berhenti tepat di depannya. Kaca jendela sopir terbuka perlahan. Di balik kemudi, sopir pria tua itu menatapnya dengan senyum yang sangat ia kenal. "Ayo mas, kali ini kita sampai tujuan." Rudy dengan panik, tapi di belakangnya kabut putih mulai muncul entah dari mana, menutup semua arah. Udara menjadi dingin, bau amis mulai terasa lagi. Lampu-lampu kota memudar, dan hanya cahaya lampu taksi itu yang tersisa. Pintu belakang terbuka sendiri. Terdengar bisikan dari dalam. Perjalanan ini belum selesai. Mata Rudy membesar, kakinya gemetar, dan sebelum ia sempat berbalik atau berlari, sesuatu yang dingin dan tak terlihat mendorongnya masuk ke dalam taksi. Pintu menutup klik. Mobil itu melaju perlahan, lalu menghilang ke dalam kabut. Tidak ada yang pernah melihat Rudy lagi, dan di beberapa sudut kota, orang-orang masih bahas tentang sebuah taksi tua yang hanya muncul di malam hari, membawa penumpang ke rute yang tak pernah kembali.